teman-teman semua, MACTOR tadi adalah Matrix of Alliance, Conflict, Tactic, Operation, and Responses. Jadi sebetulnya pengen ngelihat relasinya antar aktor ini terhadap tujuannya, dan nanti kita bisa ngelihat apa yang menggabungkannya, konvergensi, apa yang menjadi divergensinya. Dan ini dikembangkan tadi sama satu paket sama mazhab Prancis oleh Michel Gauchet, dan fokusnya pada bagaimana pergerakan aktor dan strategi yang mereka mainkan. Nanti matriksnya juga mirip seperti Mac, dengan tadi matriksnya lebih kepada memetakan para aktor terhadap tujuan, para aktor dengan aktor. Dan ini telah banyak digunakan dalam banyak kasus yang strategis. Ini interaktif dan easy to use, gampang digunakan. Interpretasinya mudah, intuitif, aplikasinya juga open source, gratis. Nanti siang, Bang Faisal akan bantu teman-teman semua untuk menginstal di masing-masing laptop. Ya, jadi masing-masing udah bisa menggunakannya nanti. Oke. Teman-teman tadi sebelum kita rehat pagi, rehat sebentar, kita tadi sampai kepada sebuah matriks ini. A ini adalah para aktor, dan kemudian ini terhadap strateginya mereka. Jadi nanti sini adalah tujuan, terus kemudian nanti aktor terhadap masing-masing objektif itu seperti apa. Nanti kita juga punya list daftar tujuan. Tujuannya pertama apa, terus kemudian ini misalnya terkait dengan isunya adalah overfishing, maka tujuannya adalah melarang catrang misalnya. Ya. Terus misalnya ngomonginnya tentang alokasi terkait dengan anggaran yang dimiliki untuk menerbitkan surat tanda daftar budidaya misalnya. Alokasinya ada, setiap kabupaten tuh punya alokasinya. Isunya terkait dengan keterlacakan rantai pasok komoditas unggulan di provinsi atau kabupaten. Kemudian aktifnya adalah bagaimana menerbitkan registrinya gitu, pendaftarannya, registrationnya dari petani tersebut. Jadi bisa kita lihat ya, objektif itu muncul karena ada isunya. Jadi dia nggak datang tiba-tiba, dia muncul karena ada isunya. Isu yang kita bahas tadi tentang bagaimana kita menginstitusikan faktor-faktor yang ada di tingkat provinsi ke dalam peran, role and rule gitu, yang disebut dengan tupoksi kelembagaan gitu. Dan itu yang kemudian nanti akan berkaitan dengan objektifnya. Apa sih yang kemudian menjadi perannya dari objektif tersebut? Akan keluar nanti. Objektifnya apa saja? Nanti tabel akhirnya yang akan teman-teman bawa dalam proses diskusi kelompok terpumpun adalah sejumlah aktor dan tujuan. Begitu. Ini contohnya dari Gauchet. Besok kita akan coba ini praktekkan. Jadi ada salah satu kelompok, nanti kita kocok ya, siapa yang dapat dengan isu apa. Dua micmac, 2 maktor, dan 1 multipole. Ya, akan dapat itu. Besok masing-masing provinsi akan dapat, kita kocok siapa yang dapat micmac, siapa yang dapat maktor, siapa yang dapat multipole. Diambil semuanya dari artikel terpercaya, artinya udah direview, udah publish. Ini contohnya, ini para aktornya, manufacturer, pesawat komersial, pesawat charter, ada pemerintah, ada bandara, ada penduduk. Tujuannya ini, spesifikasi pesawat, ada pangsa pasar, ada alokasi trafik, ada penerbangan teratur, ada pengendalian bising. Oh, bising kan berarti untuk masyarakat nih gitu, penduduk nggak pengen bising gitu. Ya bisa dibayangkan ya, ini konteksnya skenario yang untuk pengaturan trafik udara di Perancis. Terus kemudian lakukan diskusi, siapa yang aktor yang pro, siapa aktor yang kontra, siapa aktor yang netral, dari para aktor terhadap objektif. Disebutnya matrix of actors to objective. Mau. Bukan Mao Zedong, tapi Mao. Matrix of actor to objective. Nanti yang teman-teman akan memfasilitasi ini sampai dapat hasilnya. Ya.
Nanti dari sini sebagai hasilnya kita akan tahu nanti konvergensinya gimana dari setiap aktor terhadap tujuan tersebut. Nanti ini hasil dari konvergensi ini hasil dari software yang akan dapat. Ya, misalnya sebagai contoh di sini A23 nih, A2 dan 3 di sini karena aktor A2 ya, terus kemudian aktor A3 di sini ya, bisa kelihatan di sini yang ke kanannya memiliki posisi yang sama terhadap dua tujuan 01 ya di sini sama 05. Di sini yang plus 2 juga ya, 04 juga sama. Bisa kita ngelihat ya bahwa di sini kita bisa ngelihat mana yang punya posisi yang sama terhadap tujuannya. Ya, itu yang disebut konvergensi. Terus kemudian kita ngelihat juga ada matriks divergensi, diverging. Diverging itu berarti meluas, makin melebar. Konvergensi berarti makin mengerucut. Ini terjadi pemisahan. Para aktor ini terhadap tujuannya, aktor A2 dan A3 berseberangan dalam dua tujuan. Ini minus 2, ya, 03. Ya. Terhadap yang ini, minus 2. Jadi artinya nanti ada aktor yang setuju dengan pengembangan Bandara Kertajati di Bandung, ada yang nggak setuju. Siapa gitu? Cuma kita kan nggak pernah petakan itu ya. Nggak tahu, mungkin ada konsultan yang lain kerjain gitu di Kertajati Bandung. Akhirnya kita punya nih diagram konvergensi antara para aktor dan kita punya diagram juga divergensinya. Para aktor seperti apa? Yang tidak setuju tuh yang mana sama yang mana? Ya. Nanti kemudian dari situ akan keluar juga matematika secara matematis bagaimana perhitungan disebut dengan balance of power. Output penting dari aktor adalah posisi power dari aktor. Posisi ini nanti dihitung melalui koefisiensinya matriks aktor kepada tujuan sama konvergensi antar aktor. Sehingga nanti kita punya nanti dengan rumus matematika ini semakin tinggi nilainya akan menunjukkan posisi kuat dari aktor. Sebetulnya siapa sih aktor penggeraknya? Kalau Kalimantan Timur itu apakah Bayan Group gitu sebagai orang terkaya di Indonesia gitu? Siapa gitu? Kenapa bisa menggerakkan ini semua gitu? Prosesnya ini teman-teman yang akan kita lakukan tahapannya ada diskusi kelompok terkumpul yang akan dilakukan dengan alokasi yang sudah dibuat. Teman-teman akan nanti klarifikasi dan memverifikasi kembali identifikasi para aktor, identifikasi tujuannya dan potensi aliansi atau konfliknya. Di sini kemudian kita akan kasih daftar yang sudah kita buatkan, kita udah punya daftarnya untuk semua teman-teman dan permasalahannya akan dianalisis. Kemudian nanti dilakukan penilaian, assessment. Nah, assessment ini yang kita akan buat dengan melibatkan para aktor. Makanya hasilnya adalah hasil partisipatif, gitu. Hasilnya adalah hasil partisipatif. Nanti ada pengisian tabel matriks aktor terhadap objektif dan nanti baru di sini akan dimainkan dalam software. Baru nanti kita akan interpretasikan bersama-sama, gitu. Ini contoh kasus untuk pengaturan atau tata kelola alat tangkap kapal. Di sini ada aktornya, nelayan cantrang, nelayan non cantrang, ada agen middleman-nya, ada kelompok perempuan, dinas perikanan, industri perikanan, ada masyarakat lokal, pedagang, kelompok nelayan, LSM. Terus tujuannya adalah ada isu dan kemudian itu tujuannya ada pelarangan cantrang, ada pendapatan rumah tangga, ada peningkatan produksi hasil tangkap, ada produksi yang berkelanjutan atau lestari, supply yang kontinu sama ekonomi lokal. Ini hasilnya dari hasil diskusi akan keluar seperti ini. Ini dimainkan dengan menggunakan aplikasi modul Maktor. Kita masukin, keluar nanti seperti ini. Para aktor ada 10 dan ada dengan aktor lagi. Aktor dengan aktor. Berarti ini matriksnya 10 kali 10. 100 kali kita nanya. Jaga kesabarannya terus sampai ini selesai. Dapatnya matriks ini, ya. Setelah matriks ini dapat, baru kita nanti akan matriks terhadap aktor terhadap objektif. 10 dikali 6, 60 kali.
Setiap kali kita bertanya, teman-teman, proses itu yang penting untuk direkam. Ya, seperti hari ini nih, rekam foundation. Semuanya direkam ya kan? Penting sekali. Karena itu menjadi secara etnografi, pendekatan etnografi, itu tuh evidence-nya tuh di situ dalam percakapannya. Bukan di angka-angkanya. Ya. Tapi percakapannya mengapa ini negatif gitu. Dan mengapa ini positif. Ya. Kenapa keluar dengan angka tersebut. Jadi percakapan itu penting. Besok kita dalam proses pemantauan, kami juga memasukkan itu sebagai salah satu milestone. Milestone-nya adalah adanya transkripsi dari proses. Itu akan bantu. Ya. Terus yang berikutnya, hasilnya seperti ini. Nanti dari software akan keluar hasilnya seperti ini. Kalau bisa kita lihat di sini local NGO posisinya tidak mempengaruhi, tidak dipengaruhi, jalan sendiri, punya agenda sendiri, ya, kayak ADHD ya, ya main sendiri. Iya, kuat di Facebook aja. Sama donor lah, meyakinkan. Setiap report bagus terus. Tapi kemudian kalau kita ngelihat di sini yang relay variable, stakeholder ini lebih memiliki pengaruh. Ini lebih sebagai dependent daripada influensial. Dia tuh mau ganti presiden, LSM berjalan aja. Di sini. Menarik ya, nanti kita bisa ngelihat ini. Sebenarnya aman seperti apa? Aman-aman saja atau tidak aman? Nanti kita lihat nanti para aktor terhadap tujuan. Ya. Nelayan cantrang tidak setuju tujuan konservasi atau untuk larangan, terus namun setuju dengan peningkatan pendapatan. Nah seperti ini nanti keluarnya. Ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, nelayan sama konservasi nggak setuju, sama income yes. Untuk peningkatan produktivitas, yes. Kelestarian, enggak. Supply, netral. Lokal, ekonomi, enggak terlalu berpengaruh, misalnya. Akan seperti ini nanti keluarnya. Sehingga kita akan tahu nanti matrix of direct indirect influence-nya seperti apa. Kalau di sini kita lihat nelayan dengan alat tangkap memiliki indeks kompetitif yang tinggi di sini. Ya. Jika seluruh pengaruh ketergantungan feedback dimaksimumkan, bisa kita lihat ke sini. Ya. Jadi nanti di sini kita bisa ngelihat dari para aktor ini mana yang memiliki pengaruh paling tingginya. Nah dari sini kita bisa ngelihat konvergensi antara aktor dengan objektif. Nanti bisa kita ngelihat. Nih para aktor yang ngumpul nih. Ya, terhadap sebuah objektif. Intensitas yang tinggi antar aktor untuk konvergensi terhadap tujuan. Ini menarik, bisa kita lihat. Oh, di sini tinggi sekali nih, gitu. Local NGO di sini main sendiri. Dan dari sini juga kita akan ngelihat siapa yang kemudian mendukung terhadap objektif dan siapa yang bertolak belakang dengan objektif. Ya. Kita bisa ngelihat di sini untuk trial misalnya, yang setuju ada segini, yang nggak setuju ada segini. Terhadap income, pendapatan rumah tangga, semuanya setuju. Peningkatan produktivitas, ini ada yang menolak. Terus kemudian ada sustainable production, ada juga yang menolak. Continuous supply of fish, keberlanjutan terhadap supply, juga ada yang menolak. Jadi bisa kita lihat, lokal ekonomi semuanya mendukung terhadap itu. Ini matriks aktor terhadap objektif. Kita bisa ngelihat nanti kelompok wanita dan masyarakat lokal sebagai aktor yang paling penting karena nilainya, value-nya paling tinggi di sini. Terus kemudian konservasi adalah objektif yang paling banyak mengaktifkan aktor. Bisa kita lihat dari sini, conservation, karena di sini nilainya tinggi. Ya. Bisa lihat seperti itu. Dan kita juga bisa ngelihat di mana mereka berbeda. Ya. Divergensi, aktor dengan kemungkinan konflik tinggi, LSM, cantrang, industri, nelayan gillnet, kita bisa kelihatan di sini nanti mana yang divergensinya paling tinggi. Kemudian kita nanti ada timbangan ambivalensi para aktor. Di sini yang kalau kita lihat LSM gillnet, LSM dan gillnet paling memiliki posisi yang ambivalen. Di sini ada fisheries gillnet, ya.
terus kemudian local NGO di sini. Nelayan cantrang bisa menjadi aliansi dalam posisi ambivalen. Nanti ada gambar ini diagramnya juga. Bentar. Nah, seperti ini nanti posisi aktornya terhadap yang mendukung atau tidak mendukung ya. Mana yang tidak setuju, mana yang setuju. Nanti mana yang setuju dengan pengembangan ini, mana dengan konteks kita, mana yang kemudian tidak setuju. Oke. Teman-teman, itu gambaran the MICMAC yang sudah kita bahas, terus kemudian MACTOR, 2 modul foresight planning, perencanaan untuk masa depan disebutnya dengan prospektif planning, disebutnya perencanaan prospektif, dengan melibatkan para aktor-aktor dan juga melibatkan para faktor-faktor.